Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, untuk menemani saat aktivitas Anda semuanya ataupun saat istirahat teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Tersesat di Kampung Misterius Saat Malam Satu Suro. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Sore itu pukul 4 sore. Ada pemuda yang bernama Dimas dan satu temannya yang bernama Rio. Dimas dan Rio ini berniat mau mendatangi acara pengajian di suatu daerah yang cukup jauh dari desanya. Sebenarnya dari desa itu bukan mereka berdua saja yang mendapatkan undangan dalam pengajian, melainkan banyak orang, dan mereka sepakat untuk mengendarai motor saja dengan cara berboncengan, dan rombongan yang terdiri dari beberapa motor itu sudah mulai berangkat. Hanya Dimas dan Rio yang belum berangkat dikarenakan ban motor punya Dimas sedang bocor, dan Dimas henti dulu untuk menambalkan ban motornya. Dan Dimas berkata kepada teman-temannya, nanti akan segera menyusul bila sudah usai menambal ban. Waktu terus berlalu. Para rombongan sudah berjalan 30 menit yang lalu, dan tidak begitu lama ban motor punya Dimas sudah usai ditambal. Dan waktu itu menjelang maghrib, dan dengan segera Dimas dan Rio segera berangkat mengejar rombongan yang sudah duluan berangkat. Dan sampailah mereka berdua di perbatasan desa dan perkebunan. Tapi yang membuat Dimas dan Rio bingung adalah ketika mereka berdua memasuki perbatasan itu. Di sana mereka berdua melihat suasana sekeliling dan kiri kanan jalan tampak kabut yang sangat tebal, dan jalanan pun sangat sepi. Dimas pun menghentikan motornya sekejap. Lalu Rio bertanya sedikit heran, kenapa Dim? Kok tiba-tiba berhenti saja? Nanti kita ketinggalan rombongan semakin jauh loh, ucap Rio kepada Dimas. Iya, tapi kamu melihat hal aneh enggak? Lihat, sepi sekali jalanan ini, dan tadi tidak ada kabut, tapi sekarang lihat yo, kabutnya sangat tebal begini, ucap Dimas. Iya, sudahlah, kita lanjut saja biar cepat sampai di tujuan. Dalam perasaan yang masih bingung, Dimas pun melanjutkan perjalanannya. Tapi yang bikin tambah bingung Dimas adalah ketika mereka mengendarai motor sekian lama tidak menjumpai apapun, dan jalan itu pun tetap saja berkabut. Dan Dimas pun menanyakan kepada Rio, tapi sambil terus berjalan, kamu yakin yo kalau ini jalannya? Rio pun menjawab, iya Dim, aku yakin, tapi aku juga merasa sedikit aneh juga. Biasanya aku lewat sini ada rumah-rumah kok Dim, tapi kali ini kok tidak ada ya. Tapi sudahlah, kita lanjut saja. Dalam kebingungan itu tiba-tiba mereka melihat sosok bapak-bapak yang sudah tua berjalan, dan bapak tua itu memakai pakaian yang serba hitam
dan memakai caping di kepalanya. Dimas dan Rio pun kurang begitu jelas melihat wajah Pak Tua itu yang dilewatinya. Mereka berdua tidak memedulikannya. Namun tidak begitu lama mereka tiba melewati keramaian yang Dimas dan Rio yakini kalau itu adalah pasar, dan orang-orang di sana terlihat berbeda karena mereka semua tampak pucat dan tidak menghiraukan saat Dimas dan Rio lewat memakai sepeda motor. Melihat hal itu, Dimas dan Rio tidak begitu peduli, dan Rio bilang kepada Dimas untuk berhenti dulu bila ada warung yang masih buka, karena Rio mau membeli rokok dulu. Dan dengan kebetulan di depan mereka tampak sebuah warung masih buka, dan mereka pun berhenti di sana karena mereka meyakini tempat tujuannya sudah dekat. Dimas dan Rio pun memutuskan untuk henti beli rokok sambil ngopi dulu. Dan di sana Rio pun tiba-tiba merasa lapar, dan pada akhirnya Rio memesan mie rebus untuk mengganjal perutnya. Tapi Dimas tidak ikut memesan, hanya memesan kopi saja. Tapi perasaan Dimas diliputi keanehan karena ibu penjual di warung itu hanya diam saja dan hanya mengambilkan apa yang dipesan mereka berdua. Meski melihat banyak keanehan, Rio yang lapar tidak memperdulikannya, bahkan terus menyantap mie rebus yang dipesannya tadi. Setelah selesai, Rio pun berniat membayarnya karena ibu pemilik warung berada di dapur. Rio pun masuk ke dalam dapur untuk membayar. Tapi di sana pemandangan yang mengerikan terlihat oleh Rio. Rio melihat mayat wanita yang sudah membusuk dan berlumuran darah. Matanya melotot dan banyak dikerubungi oleh belatung. Melihat hal demikian, tidak menunggu lama, Rio pun berlari keluar sambil menarik tangan Dimas. Melihat hal itu, Dimas pun mengikutinya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah selanjutnya, cerita misteri tersesat di kampung misterius saat malam satu suro di bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.